Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para muridku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran IPAS dengan capaian pembelajaran proses daur air atau siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Sudah siap anak-anakku? Baiklah, kalau memang sudah siap, Pak Guru mulai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti satu, kalian harus dapat mengidentifikasi dan menjelaskan apa itu proses daur ulang air atau siklus air. Juga harus dapat mengidentifikasi dan menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air atau siklus air. Baiklah anak-anakku, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengerti, sudah ada yang tahu apa itu daur air atau siklus air. Untuk lebih jelas dan detailnya, Pak Guru akan sampaikan penjelasannya ya. Untuk itu perhatikan dengan seksama nanti apa yang Pak Guru sampaikan, termasuk apa nanti yang Pak Guru akan tampilkan, baik berupa poster atau juga video pembelajaran yang berkaitan dengan daur air, siklus air tersebut. Sebelum lebih jauh Pak Guru jelaskan apa itu daur air. Daur air akan terjadi terus-menerus selama bumi masih ada. Manusia sangat memerlukan air yang bersih, sehingga daur air dapat membuat air kotor dapat dikonsumsi kembali. Daur air bermanfaat untuk mengatur suhu lingkungan, menciptakan hujan, mengatur perubahan cuaca, dan tentunya menciptakan keseimbangan dalam biosfer bumi. Terjadi beberapa tahapan proses dalam daur air yang berjalan secara sistematis dan beraturan. Dalam proses daur air ada beberapa proses dengan istilahnya, yaitu tahapan proses siklus atau daur air. Ada beberapa istilah, yaitu 1. Evaporasi, 2. Kondensasi, 3. Presipitasi, dan 4. Infiltrasi. Nah, apakah yang dimaksud evaporasi itu? Evaporasi yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan akibat adanya energi panas dari sinar matahari yang terpancar ke bumi. Air dalam bentuk cair yang ada di laut, danau, sungai, tanah, dan lain-lain akan berubah bentuk menjadi uap air dan naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Laju evaporasi dipengaruhi oleh besar kecilnya energi panas matahari. Dan yang kedua yaitu kondensasi. Pada saat air di seluruh permukaan bumi berubah menjadi uap air, ia kemudian naik ke atas menuju lapisan atau atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil akibat dari pengaruh suhu udara yang rendah. Proses inilah yang disebut kondensasi. Yang ketiga yaitu presipitasi. Apa itu presipitasi? Awan yang merupakan uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagian hujan karena pengaruh suhu atau angin panas. Apabila suhu sangat rendah yaitu 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Dan proses selanjutnya anak-anak sekalian yaitu adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah. Dalam infiltrasi atau peresapan air hujan ke dalam tanah terdapat juga istilah runoff, yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat yang lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, rawa, atau bahkan waduk. Proses siklus air atau daur air yang menghasilkan air bersih terdapat beberapa tahap. Tahap pertama adalah dalam daur air siklus air ada proses penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua, pada penguapan ini kotoran pada air akan tertinggal, jadi tidak ikut menguap.
Uap air yang naik akan membentuk awan, merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air jatuh turun dalam hujan tersebut adalah juga air yang bersih. Kita sebagai manusia tentu banyak sekali kegiatan, dan kegiatan manusia ini kadang pula mempengaruhi daur air itu sendiri. Di antaranya apa saja kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air? Di antaranya adalah 1. Kegiatan penebangan hutan. Keberadaan hutan di permukaan bumi menyebabkan air hujan tidak langsung mengalir ke sungai. Air terserap ke dalam tanah dan tertahan oleh akar. Akar tumbuh di hutan, akhirnya air tertahan. Air meresap itu terkumpul di lapisan tanah kedap air. Air tersebut akan keluar dalam bentuk mata air. Hilangnya pepohonan hutan menyebabkan hutan tidak dapat menyimpan air. Bila hujan, air langsung turun ke sungai dan bisa menyebabkan banjir. Kegiatan berikutnya yang bisa mempengaruhi daur air adalah membuang limbah atau sampah sembarangan. Kadang di sungai, di laut, bahkan di solokan-solokan di dekat rumah kita. Kegiatan industri juga mempengaruhi secara tidak langsung dari daur air. Banyak pabrik membuang limbahnya ke sungai sehingga mencemari air sungai. Pencemaran air dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di perairan. Selain itu, air yang tercemar juga dapat meresap ke dalam sumur penutup sehingga ini mengganggu Selanjutnya, kegiatan berikutnya yang mempengaruhi daur air adalah penutupan jalan dengan beton. Di perkotaan hingga di pedesaan kini marak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenang di jalan-jalan. Bagaimana siklus air terjadi? 1. Naiknya air dari bumi ke atmosfer. Ada 2 istilah, yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Yaitu proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Yang B, yaitu transpirasi, yaitu proses penguapan air dan tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Air menjadi awan, yaitu kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Selanjutnya yang ketiga, jatuhnya air ke permukaan bumi atau hujan. Ada istilah presipitasi, yaitu proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Daur air atau siklus air yang menghasilkan air bersih ada beberapa penjelasan. Pada siklus air atau daur air, ada proses penguapan air dari permukaan bumi. Pada penguapan air, kotoran pada air akan tetap tertinggal, tidak ikut menguap. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Dan saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun pun juga merupakan air bersih. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air atau daur air dan menjelaskannya kembali, yaitu bisa disebabkan oleh penebangan hutan secara berlebihan yang mengibatkan tanah kering dan tandus, bisa menyebabkan tanah longsor. Pembabatan hutan atau pembukaan lahan untuk pertanian, perumahan atau industri dengan cara membakar hutan sehingga dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Selanjutnya adalah pembangunan jalan aspal dan beton yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Rupanya untuk materi pelajaran kali ini anak-anak sekalian akan segera berakhir, tetapi sebelum Pak Guru akhiri,
ada baiknya Pak Guru sampaikan pesan untuk kalian semua. Jadi, walau air tidak akan pernah habis karena ada daur air atau siklus air, kita tetap harus bijak menggunakan air. Dengan cara, bila kita menggunakan air dalam keran, bila kita sudah menggunakannya, segeralah kita menutup keran tersebut karena akan menghemat air dan juga akan menghemat biaya bulanan ledeng kita. Nah, sebagai kegiatan akhir dari kegiatan ini, ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan. Yang pertama adalah diskusikan tugas latihan berikut secara berkelompok. Selanjutnya nanti di akhir akan ada asesmen atau evaluasi. Untuk naskah evaluasi atau asesmennya terlampir dalam lembar khusus berupa pilihan ganda sejumlah 30 naskah soal. Untuk itu kerjakan secara baik-baik dan tentunya selamat belajar.